Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kita manjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan presentasi kembali pada mata kuliah Perspektif Global. Sebelumnya saya eh, mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Silviana SPD MPD, yang mana hari ini berhalangan untuk hadir. Langsung saja, kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi, yang mana di sini dengan saya sendiri, Ulnus Muhatimah dengan NIM A1D123 094 dan rekan saya. Saya Salsa Juliana Dwi Putri dengan NIM akhir 117. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Nah, yang pertama di sini ada dimensi perspektif global. Perspektif global adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Perspektif global melibatkan seluruh dunia, bukan hanya satu negara atau satu wilayah saja. Dengan memiliki perspektif global, seseorang dapat memahami hubungan antara negara-negara dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian ada dimensi perspektif global. Nah, di sini terdapat beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi historis, yang mana pada dimensi historis ini menekankan pada pemahaman tentang bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu telah membentuk dunia saat ini. Kemudian yang kedua membentuk kita memahami agar permasalahan global dan bagaimana masalah-masalah tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua ada dimensi geografis, eh, yang mana dimensi geografis ini mencakup penekanan pada pemahaman tentang bagaimana faktor geografis mempengaruhi hubungan antar negara dan permasalahan global, serta membantu kita memahami bagaimana lokasi, iklim, dan sumber daya alam mempengaruhi kehidupan manusia dan hubungan internasional. Kemudian yang ketiga ada dimensi sosiokultural. Nah, pada dimensi ini menekankan pada pemahaman tentang bagaimana perbedaan budaya, nilai-nilai, dan keyakinan mempengaruhi hubungan antar negara dan permasalahan global. Kemudian juga membantu kita memahami bagaimana interaksi antar budaya dapat menyebabkan konflik atau kerjasama. Kemudian yang keempat ada dimensi ekonomi, yang mana pada dimensi ekonomi ini mencakup penekanan pada pemahaman tentang bagaimana sistem ekonomi global bekerja dan bagaimana negara-negara saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya membantu kita memahami bagaimana perdagangan internasional, investasi, dan bantuan luar negeri mempengaruhi perkembangan global. Kemudian yang terakhir di sini ada dimensi politik. Pada dimensi politik ini menekankan pada pemahaman tentang bagaimana sistem politik internasional bekerja dan bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain, serta membantu kita memahami bagaimana organisasi internasional, perjanjian internasional, dan hukum internasional mempengaruhi hubungan antar negara. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai perspektif global. Selanjutnya ada manfaat perspektif global yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Selsa. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat perspektif global. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Perspektif global membantu kita memahami bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang saling terhubung. Yang kedua, kita menjadi lebih sadar akan isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik internasional.
Yang kedua, manfaatnya adalah mengembangkan pemikiran kritis. Perspektif global mendorong kita untuk berpikir kritis tentang bagaimana isu-isu global mempengaruhi kehidupan kita dan orang lain. Kita belajar untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber dan sudut pandang. Yang ketiga ada meningkatkan toleransi dan empati. Perspektif global membantu kita memahami dan menghargai perbedaan budaya, nilai-nilai, dan keyakinan. Kita akan menjadi lebih toleran terhadap orang lain dan lebih mampu berempati dengan pengalaman mereka. Manfaat selanjutnya yaitu mempersiapkan diri untuk dunia yang semakin terhubung. Di era globalisasi, kemampuan untuk bekerja dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda sangat penting. Perspektif global membantu kita mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia yang semakin terhubung. Yang kelima, mendorong aksi nyata. Perspektif global menginspirasi kita untuk mengambil tindakan untuk mengatasi isu-isu global. Kita akan menjadi lebih termotivasi untuk berkontribusi pada solusi yang berkelanjutan. Yang keenam, memperluas wawasan. Dengan memiliki perspektif global, kita dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang dunia. Kita dapat belajar tentang sejarah, budaya, dan politik negara-negara lain. Lalu yang ketujuh ada meningkatkan peluang karir. Banyak perusahaan dan organisasi mencari individu yang memiliki perspektif global. Kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan internasional adalah aset yang berharga. Selanjutnya, tujuan dari perspektif global. Yang pertama, meningkatkan kesadaran global. Yang kedua, mengembangkan pemahaman lintas budaya. Tiga, mendorong pemikiran kritis. Yang keempat, mempromosikan warganegaraan global. Yang kelima, mempersiapkan individu untuk dunia yang saling terhubung. Dan yang terakhir, mendorong tindakan nyata. Adapun masalah dalam perspektif global yaitu yang pertama ada egosentrisme dan etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk melihat dunia hanya dari sudut pandang atau budaya sendiri. Sulit bagi sebagian orang untuk melepaskan diri dari prasangka dan stereotip terhadap budaya lain. Yang kedua, kurangnya informasi dan pemahaman. Banyak orang yang tidak memiliki akses ke informasi yang akurat dan komprehensif tentang isu-isu global. Kurangnya pemahaman tentang sejarah, budaya, dan politik negara-negara lain dapat menghambat pengembangan perspektif global. Yang ketiga, perbedaan nilai dan keyakinan. Perbedaan nilai dan keyakinan antara budaya yang berbeda dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Sulit untuk mencapai konsensus tentang isu-isu global ketika ada perbedaan nilai yang mendalam. Lalu masalah yang lainnya yaitu ketidaksetaraan global. Ketidaksetaraan ekonomi dan politik antar negara-negara dapat menghambat pengembangan perspektif global yang adil dan inklusif. Negara-negara yang lebih kuat seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan agenda global. Masalah selanjutnya, nasionalisme yang berlebihan. Nasionalisme yang berlebihan dapat menghambat kerjasama internasional dan solusi global. Fokus yang berlebihan pada kepentingan nasional dapat mengabaikan kepentingan global yang lebih luas. Lalu masalah selanjutnya yaitu manipulasi informasi. Penyebaran informasi yang salah dapat memengaruhi persepsi orang tentang isu-isu global. Media sosial dan platform online lainnya dapat menjadi sarana penyebaran disinformasi. Baiklah, itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Celsa atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang mana di sini kami akan mengambil 3 pertanyaan saja dari masing-masing penanya. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Oke, baik. Kepada Saudari Walhazwa, dipersilakan. Baiklah, saya Walhazwa dengan akhir NIM 09 izin bertanya kepada kelompok penyaji dengan pertanyaan, menurut kelompok Anda,
apa tujuan utama dari pendidikan yang berfokus pada perspektif global? Saya rasa cukup pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Wahazwa. Dapat saya ulangi pertanyaannya. Menurut kelompok kami, apa tujuan utama dari pendidikan yang berfokus pada perspektif global? Oke, baik. Selanjutnya kepada Saudari Napa Asti, dipersilahkan. Baik, saya Nafas Sefrilia izin bertanya kepada kelompok penyaji yang pertanyaannya, menurut kelompok Anda, bagaimana dimensi budaya mempengaruhi cara para individu terhadap isu-isu global? Saya ulangi, bagaimana dimensi budaya mempengaruhi cara pandang individu terhadap isu-isu global? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Napa Asti atas pertanyaannya. Dapat saya ulangi, bagaimana dimensi budaya mempengaruhi cara pandang individu terhadap isu-isu global? Oke, next selanjutnya penanya ketiga kepada Saudari Wesi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Wesa Sabela dengan NIM 106 izin bertanya, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana tujuan perspektif global dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum di berbagai disiplin ilmu. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wesi. Dapat saya ulangi pertanyaannya, bagaimana tujuan perspektif global dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum di berbagai disiplin ilmu? Nah, oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yang mana pertanyaannya dari Saudari Walhazwa, yang akan dijawab oleh rekan saya Selsa. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Walazula, di mana pertanyaannya, apa tujuan utama dari pendidikan yang berfokus pada perspektif global? Tujuan utama dari pendidikan yang berfokus pada perspektif global adalah untuk membekali individu dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu global, mendorong mereka menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, dan meningkatkan kesadaran akan keterhubungan antara berbagai aspek kehidupan di dunia. Pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati terhadap budaya lain, serta kesiapan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan konflik internasional. Itu adalah jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Selsa atas jawabannya. Pada teman-teman sekalian, apakah ada sanggahan, tanggapan, ataupun tambahan dari jawaban yang kami berikan? Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah cukup dengan jawaban yang kami berikan? Baiklah, saya merasa sudah cukup atas jawaban yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji. Oke, baik. Langsung saja untuk pertanyaan kedua yang diajukan oleh Saudari Napasti. Dengan pertanyaan, bagaimana dimensi budaya mempengaruhi cara pandang individu terhadap isu-isu global? Nah, dimensi budaya mempengaruhi cara pandang individu terhadap isu-isu global dengan membentuk nilai-nilai, norma, dan pola pikir mereka. Budaya menentukan bagaimana seseorang melihat masalah seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, atau konflik internasional. Misalnya, individu dari budaya kolektivis mungkin lebih fokus pada solusi bersama dibandingkan individu dari budaya individualis. Pemahaman dan penghargaan terhadap dimensi budaya memungkinkan individu untuk mengembangkan empati terhadap perbedaan pandangan dan berkontribusi pada dialog yang lebih inklusif dalam menyelesaikan tantangan global. Nah, itulah jawaban dari kelompok kami. Pada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, Saudari Napasti, apakah cukup dengan jawaban yang kami berikan? Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya cukup paham mengenai pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke,
Langsung saja selanjutnya pertanyaan ketiga yang diajukan oleh saudari Wesi. Akan dijawab oleh rekan saya, Safri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wesi, di mana pertanyaannya, bagaimana tujuan perspektif global dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum di berbagai disiplin ilmu? Tujuan perspektif global dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui pendekatan lintas disiplin yang mencakup studi kasus internasional, pembelajaran berbasis proyek global, serta diskusi tentang isu-isu dunia, seperti hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi global. Disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, dan ilmu lingkungan dapat memasukkan materi tentang keragaman budaya, hubungan antar negara, serta dampak globalisasi. Selain itu, kolaborasi antara institusi pendidikan dari berbagai negara juga dapat membantu siswa memahami perspektif global secara lebih mendalam. Itu adalah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Selsa. Pada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya Wesi Salsabella. Apakah cukup dengan jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah merasa cukup puas atas jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai dimensi perspektif global, manfaat perspektif global, tujuan perspektif global, serta masalah dalam perspektif global. Nah, dari pemaparan materi-materi tadi dapat disimpulkan bahwa perspektif global adalah cara pandang yang esensial di era globalisasi ini. Intinya ini adalah tentang melihat dunia melampaui batas-batas negara dan budaya, memahami keterhubungan antar manusia, dan menyadari bahwa masalah-masalah yang kita hadapi seringkali bersifat global. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa persentase hari ini ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Saya Ulun Nusrul Hatimah dan rekan saya. Saya Salsa Juliana Dwi Putri. Mohon maaf